Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pagi Bapak. Bapak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Oke. Teman-teman, adik-adik semua udah siap buat belajar hari ini? Siap Bapak. Ya, oke. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa ya. Ayo, doa dipimpin oleh Ahmad Ali. Ayo, silakan. Ya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dengan kepercayaannya dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, oke. Terima kasih Ahmad Ali. Sama-sama Bapak. Sebelum Bapak mulai melanjutkan pembelajaran, Bapak absen dulu ya anak-anak. Oke. Dimulai dari absen 1. Ahmad Ali hadir. Hadir Bapak. Selanjutnya Ahmad Fajri hadir. Hadir. Oke. Selanjutnya Muhammad David Nur hadir. Hadir Bapak. Alhamdulillah. Lengkap semuanya hadir ya. Paling sakit Pak. Oh, Fali sakit. Oh, mari kita doakan kepada Fali, semoga Fali diberikan kesehatan ya teman-teman ya. Jangan lupa nanti dijenguk sepulang sekolah tuh biar nanti dia semangat untuk bersekolah lagi nih ya. Dia kena corona Pak, nggak boleh dijenguk. Corona. Waduh, bahaya. Ya udah, kalian ini kan udah melek teknologi semuanya ya. Nanti di WhatsApp aja nih, diajak video call gitu ya. Oke. Siap Bapak. Tanpa berlama-lama nih anak-anak semua nih, anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, yang Bapak cintai, yang ganteng-ganteng ini nih. Tahu nggak sih kita hari ini tuh mau mempelajari tentang apa nih? Nggak tahu Pak. Hari ini kita akan mempelajari benda-benda yang mempermudah hidup kita nih. Apa nih? Coba tebak dulu, ayo. Benda-benda yang mempermudah hidup kita nih apa ya? Gunting kuku. Ya, HP. apalagi ya? HP. Roda. Ya, mendekati. Silakan, apalagi? Ayo, benda-benda yang mempermudah hidup kita. Pisau. Garpu. Uang Pak, uang. Uang Pak, uang. Iya, ini jawabannya makin lama makin menjauh ya. Jadi teman-teman semua nih kita akan membahas tentang pesawat sederhana nih. Pesawat sederhana itu bukan kendaraan yang terbang gitu ya anak-anak ya. Pesawat sederhana itu yang akan kita pelajari nanti. Pesawat sederhana itu alat dan benda yang dapat mempermudah dan mempercepat pekerjaan kita anak-anak. Oke? Ini nanti di layar ini akan Bapak tampilkan beberapa jenis-jenis dan contoh pesawat sederhana yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti anak-anak semua perhatikan benda apa saja dan kegunaannya apa saja, dan dia termasuk ke dalam jenis pesawat sederhana apa saja ya. Ya, anak-anak? Siap. Mantap, ini dia. Semangat 45. Pesawat sederhana. Oke. Pesawat sederhana adalah semua jenis alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Kesederhanaan dalam penggunaannya menyebabkan alat-alat tersebut dikenal dengan sebutan pesawat sederhana. Nah, jadi kenapa dia disebut pesawat sederhana? Karena dia penggunaannya itu sangat sederhana, tidak membutuhkan usaha-usaha yang sangat berat gitu, seperti kita menggunakan tenaga yang sangat ekstra atau
Dengan menggunakan pesawat-pesawat sederhana nanti kita dapat melakukan aktivitas manusia sehari-hari dengan begitu mudah. Nah, berikut adalah contoh dari aktivitas sehari-hari yang tidak menggunakan pesawat sederhana nih. Coba perhatikan nih. Yang di kiri itu ada gambar apa? Anak teman kita lagi ngangkat beban. Ya, yang satu lagi. Karung. Dia Ya. lagi buka bir, Ali, Pak. Ali Pak, Pak botol. lagi buka botol Pak, kesulitan Pak si Ali. Iya, Dia mau betul. Terima kasih teman-teman semua. Ih, anak-anak Bapak ini pinter-pinter banget ya. Bangga deh Bapak deh. Nah, ini kalau kita lihat nih di sini ada dua gambar nih. Yang pertama ada, ini kita sebut saya si Tono nih. Si Tono nih lagi mengangkat beban supaya dia bisa ditaruh di atas mobil truk ini nih. Nih, ini kan ada bannya nih. Ada bannya, ada bak truknya itu. Nah, dia tuh kesulitan tuh. Satu lagi nih si Aiman nih. Si Aiman ini kesulitan dalam membuka botol nih. Dia buka botol pakai tangan kosong gitu. Kalau teman-teman perhatikan, ini gambar ini nih dua orang anak yang melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menggunakan pesawat sederhana. Sangat sulit kan? Coba kamu bayangin nih, si Tono nih ngangkat beban ke mobil berapa lama coba? Pasti sangat berat banget nih. Lagi si Tono tuh buka botol pakai tangan kosong, kudu belajar debus dulu tuh di Pak Bintang tuh. Pak Bintang tuh guru debus kita. Nah, contoh selanjutnya, pekerjaan akan lebih efektif dengan pesawat sederhana. Nih, kita lihat contoh-contoh yang ada di gambar ini anak-anak semua. Ini yang di kiri gambar apa? Gunting kuku. Pembuka botol. Ya, selanjutnya yang di tengah ini gambar apa? sumur, Anak Ya, cewek. betul. kerekan. Ya, betul. Traktor. Nah, yang di kanan ini si Tono sudah pintar. Belum Dia pakai gambar tuh. meja. Nah, iya. Jadi, nih, ini nih, gambar-gambar yang teman-teman lihat di layar itu adalah contoh benda-benda yang namanya pesawat sederhana nih. Ada pembuka botol, itu buat buka botol agar lebih sederhana. Selanjutnya ada katrol, selanjutnya ada ini namanya bidang miring nih supaya Iya, si bidang Aiman miring. si Aiman tadi ini bisa menaikkan benda-benda ke tempat yang lebih tinggi dengan lebih mudah. Nah, sebentar ya anak-anak ya. Selanjutnya, kita udah tahu nih, soal sederhana itu apa dan contohnya bagaimana. Kita sudah mulai mengerti soal sederhana itu apa yang dimaksud dengan sederhana. Jadi, soal sederhana merupakan alat yang membantu melakukan usaha dengan hanya satu gerakan. Penggunaan pesawat sederhana dimaksudkan agar memudahkan pengertian kita. Nah, ini berdua gambar yang di kiri nih, kalau anak-anak lihat nih mereka kayak udah senang gitu. Kita bisa melakukan dengan mudah. Pesawat sederhana itu jenisnya ada banyak dan digolongkan dengan beberapa jenis-jenis dan kegunaan yang berbeda. Mari teman-teman perhatikan, selanjutnya akan ada penggolongan dan jenis-jenis dari pesawat sederhana. Nah, ini adalah pengungkit dan katrol. Pengungkit ini penggunaannya sudah dari zaman dahulu, dari zaman Mesir kuno. Dikenal dengan nama syaduf. Nah, syaduf ini digunakan supaya manusia yang mengambil air di sungai ini seimbang nih, agar dia tidak mudah jatuh nih. Ini adalah contoh pengungkit sederhana dari zaman Mesir kuno. Selanjutnya kita akan lebih tahu lagi pengungkit yang lebih kompleks dan lebih modern. Nah, ini adalah pengungkit. Pengungkit itu apa sih? Pengungkit terdiri dari sebuah batang kaku, misalnya terbuat dari logam, terbuat dari kayu, atau dari batang. Ada PPT-nya kok. Kamu lihat aja di sebelahnya. Ada. Ada. Nih, lihat di kiri. Ada.
Ah, Bapak lanjut ya. Pengungkit itu terbuat dari logam, yang batang kakunya itu terbuat dari logam, dari kayu atau batang bambu, yang dia bisa melakukan rotasi di sekitar titik tetap yang dinamakan titik tumpu. Selain titik tumpu yang menjadi tumpuan bagi pengungkit, ada dua titik lain pada pengungkit, yaitu titik beban dan titik kuasa. Nah, jika dilihat di gambar ini nih, ada contoh pengungkit kelas 1. Ini ada titik beban, titik tumpu, ada titik kuasa. Titik kuasa itu yang memberikan energi supaya titik beban ini dapat terangkat dengan mudah dengan adanya titik tumpu. Gitu. Lengan beban dan lengan kuasa ini adalah jarak antara titik tumpu kepada titik beban dan titik tumpu kepada titik kuasa. Oke, selanjutnya. Ini adalah contoh-contoh dari pengungkit yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Ayo coba sebutkan yang ini ada gambar apa saja? Ayo. Gunting, Ting, palu, gunting, gelas, sama sorongan. Iya, rogan, Iya, betul sekali. sorongan. Ini ada gunting, ada palu dan paku, gerobak, lalu ada tangan kita sendiri. Tangan kita sendiri jika kita memegang objek yang lebih berat dan membutuhkan energi, ini bisa termasuk ke dalam pesawat sederhana yang ada di dalam diri kita gitu. Contohnya seperti ini. Ini adalah Bukan, Pak. titik tumpu. Itu bukan alat. Iya, ini contoh aja, nak. Memang bukan alat, contoh. Contoh penggambaran dari ini adalah titik tumpu, ini titik beban, di sini ada titik kuasa gitu. Selanjutnya, Berarti bukan pesawat sederhana kan, Pak, kalau tangan. bukan, tapi konsepnya sama. Konsep titik tumpu, titik beban, dan titik kuasanya sama. Nah, ini adalah contoh-contoh dan penggolongan pengungkit yang ada di pesawat sederhana. Yang pertama adalah pengungkit jenis pertama. Pengungkit jenis pertama memiliki letak titik tumpu yang berada di antara titik beban dan titik kuasa. Untuk ini adalah bentuk dasar atau bentuk paling umum dari sebuah pengungkit. Contohnya adalah jungkat-jungkit, ada gunting, ada tang, ada palu, ada linggis, dan sejenisnya. Seperti yang tadi teman-teman lihat di gambar sebelumnya. Selanjutnya ada pengungkit jenis kedua. Perhatikan ini gambarnya nih. Nanti ada nih di ujian nih. Ada gerobak, lalu ada tang, ada. Yang ini pemecah biji pala namanya. Kenapa ini bisa disebut pengungkit jenis kedua? Pengungkit ini memiliki letak titik beban yang berada di antara titik kuasa dan titik tumpu. Pemanfaatan pengungkit jenis kedua di antaranya itu untuk gerobak, untuk membuka botol, pemecah biji, dan sejenisnya. Contoh-contohnya bisa teman-teman perhatikan yang ada di gambar, yang ada di layar teman-teman masing-masing ya. Lalu ada pengungkit jenis ketiga. Pengungkit jenis ketiga ini disebut pengungkit kelas 3. Memiliki letak titik kuasa yang berada di antara titik beban dan titik tumpu. Contoh pemanfaatan jenis ketiga di antaranya itu ada pinset yang untuk nyabutin uban emak atau bapak kalian di rumah, lalu ada stapler atau apapun itulah. Ada alat pancing, lalu lengan ini termasuk ke pesawat sederhana jenis ketiga yang tadi sebagai contoh ya. Nah, di sini ada penggambaran universalnya nih, supaya teman-teman bisa lebih tahu gimana bentuknya dan bagaimana penggambarannya di kehidupan sehari-hari. Lanjut, ada katrol. Nah, buat yang tadi bilang sumur, kerekan, nah itu namanya adalah katrol. Katrol itu bentuknya seperti ini nih, teman-teman bisa perhatikan. Katrol merupakan pesawat sederhana yang terdiri dari sebuah roda atau piringan beralur dan tali atau kabel yang mengelilingi alur roda atau piringan tersebut. Ditinjau dari cara kerjanya,
Katrol merupakan jenis pengungkit karena pada katrol juga terdapat titik tumpu, titik kuasa, dan titik beban. Nah, jadi titik kuasanya itu yang kamu pegang pas menarik ember. Ember itu adalah titik beban, lengan kuasanya itu adalah katrol itu sendiri. Begitu. Jadi begini, tarik bendera, tarik ember, apapun itu yang menggunakan katrol itu adalah pesawat sederhana jenis katrol. Katrol itu terbagi lagi menjadi 3 jenis lagi. Ada katrol tetap, ada katrol bebas, dan ada katrol majemuk. Teman-teman nanti akan lihat di layar halaman selanjutnya. Ini adalah katrol tetap. Katrol tetap merupakan katrol yang posisinya tidak berubah ketika digunakan. Biasanya posisi katrolnya terikat pada satu tempat tertentu. Titik tumpu sebuah katrol tetap terletak pada suhu katrolnya. Contoh pemanfaatan katrol tetap adalah pada alat penimba air dan tiang bendera. Nah, teman-teman perhatikan nih. Ini gambar katrol apa, ayo? Tetap. Nah, iya. Selanjutnya, ada katrol bebas. Katrol bebas ini gambarnya lucu ya. Dia itu bisa berjalan mengikuti alur yang menjadi titik tumpu, menjadi titik kuasa dan titik beban. Tetapi bebannya kali ini diubah di bawah katrolnya. Dan dia dapat bergerak dengan adanya gaya. Seperti itu. Ini contoh gambar dari katrol bebas. Mungkin teman-teman biasa menemukannya di tebing. Seperti ini nih. Atau di manapun itu. Contohnya di rumah susun atau dimanapun. Gitu. Selanjutnya ada katrol majemuk. Nah, katrol majemuk atau sistem katrol merupakan perpaduan antara katrol tetap dan katrol bebas. Kedua katrol ini dihubungkan dengan tali pada katrol majemuk. Beban dikaitkan pada katrol bebas dan salah satunya dikaitkan pada katrol tetap. Jadi katrol majemuk ini nih adalah kombinasi antara katrol tetap dan katrol bebas yang tadi. Dia dapat bergerak, namun di bawahnya itu tetap bisa ditarik seperti itu. Jadi ditarik dari bawah, tetapi bergerak sendiri. Gitu ya, teman-teman. Oke. Selanjutnya, teman-teman semua, nanti kita akan berdiskusi mengenai pengelompokan gambar dari katrol-katrol yang ada ya. Dan nanti teman-teman semua, kita akan gabung di sebuah grup chat yang nanti akan Bapak sebarkan tugas untuk hari ini dan teman-teman semua akan mengerjakannya. Mengelompokkan jenis-jenis katrol yang telah kita pelajari dan jenis-jenis pesawat sederhana yang telah kita pelajari hari ini. Oke. Sebelum Bapak akhiri, mari kita berdoa agar pembelajaran hari ini sangat bermanfaat dan bermakna pada teman-teman semua yang ada di rumah. Nah, saat pembuka tadi dipimpin oleh Ahmad Ali, coba kali ini dipimpin oleh Ahmad Fajri. Ayo, Ahmad Fajri, pimpin doa penutup. Halo. Siap, Bapak. Ayo, pimpin. Baiklah teman-teman, sebelum kita selesai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, teman-teman semua. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran hari ini, pesawat sederhana itu adalah alat-alat yang diciptakan melalui kecerdasan manusia dan keingintahuan manusia yang lebih supaya kita dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan lebih mudah dan tidak memakan
tenaga, dan waktu yang lebih banyak. Nah, oke, teman-teman semua, terima kasih banyak untuk hari ini. Teman-teman semua dipersilakan untuk membubarkan diri, tetapi jangan lupa untuk periksa WhatsApp ya. Nanti akan Bapak sebarkan tugas di sana. Ya, baik teman-teman. Yap. Baik, Salam. Bapak akhiri. Dadah. Akhiri ya. Dadah. Siapa? Assalamualaikum. Semangat ya teman-teman. Waalaikumsalam. Ya.